saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca pada malam hari ini adalah peristiwa penampakan diri dari Tuhan Yesus di pantai Danau Tiberias atau di pantai Danau Galilea. Karena Danau Galilea itu memiliki sebutan yang berbeda-beda. Misalnya anggap ini Danau Galilea. Di sudut sana mungkin itu disebut Danau Tiberias, di sana disebut Genesaret dan lain sebagainya. Padahal itu satu danau saja, tapi nama sebutannya yang berbeda-beda. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi satu waktu Petrus bilang begini, mari kita pergi tangkap ikan, kira-kira begitu ya. Karena mereka sudah berkumpul semua, karena mereka ini mantan nelayan. Ya, jadi memang pekerjaan mereka sebelum mereka jadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka nelayan. Mari kita pergi tangkap ikan. Tapi apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Mereka tidak menangkap seekor ikan pun pada malam itu. Padahal mereka berusaha sekuat tenaga. Siapa sih yang tidak tahu kalau Petrus itu seorang nelayan handal di Danau Galilea? Dia lahir dan besar di pinggir danau dan dia tahu posisi ikan itu ada di mana. Ya mungkin kalau Kakak Nathan yang suruh pukat ikan, ya masih mendingan lah kalau tidak dapat ikan. Tapi kalau sampai Petrus tidak dapat ikan, ada sesuatu. Ada sesuatu. Petrus lahir besar di pinggir Danau Galilea. Semua teman-teman itu mantan nelayan. Mereka kenal betul di mana posisi ikan. Mereka tahu betul di mana tempat-tempat ikan berada. Jadi mereka bisa melepaskan pukat atau jala mereka dan paling tidak 1-2 ekor mereka bisa tangkap. Tapi malam itu dikatakan tidak ada 1 ekor pun yang mereka tangkap. Tidak ada 1 ekor pun mereka tangkap. Semalaman. Saya ini pernah jadi nelayan juga. Saya pernah pancing di Waijelu. Dan pulang tidak dapat apa-apa. Kira-kira bagaimana perasaan hati itu Bapak Ibu sekalian? Aduh, sedih sekali. Kenapa ikan tidak makan, ada apa begitu? Kok kita pancing dari pagi sampai tengah hari ini tidak ada 1 ekor pun gitu. Nah ini semalaman. Mereka lepas pukat, mereka jala tidak dapat ikan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang pagi dan sambil membersihkan jala mereka di pinggir pantai sambil cuci-cuci jala, kira-kira begitu. Tiba-tiba ada 1 orang yang datang dan bilang begini, hai anak-anak, apakah ada lauk padamu? Bagaimana perasaan teman-teman? Ini sudah tidak ada ikan, baru ada yang tanya, ada ikan kok? Kira-kira begitu. Ada ikan kok? Petrus menoleh dan dia, ini orang kita kerja dari malam tanya ada ikan. Tidak ada. Sana ada ikan. Kemudian orang yang berdiri di pinggir pantai ini bilang begini, coba kamu tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Saya hanya bayangkan, saya hanya berimajinasi bagaimana tanggapan Petrus terhadap perintah itu. Ini orang. Jangankan di sebelah kanan perahu di air dangkal, kami sudah pergi sampai di air dalam, tidak ada ikan. Makanya kami pulang kasih bersih pukat sekarang. Tidak ada ikan. Ini suruh tebarkan jala di sebelah kanan. Bagaimana mungkin ada ikan besar di situ? Sesuatu yang mustahil. Tapi Petrus tidak bisa melawan dengan perintah itu.
Mereka belum kenal siapa yang memerintahkan mereka. Petrus tidak bisa melawan. Dia taat, dia nurut saja, dan dia sebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Dan firman Tuhan berkata, pada waktu itu tiba-tiba jala mereka penuh dengan ikan. Itu sebanyak 153 ekor ikan besar-besar. 153 ekor. Ini bukan di air dalam, ini di air dangkal. Bagaimana mungkin ada ikan besar-besar di situ? Tidak mungkin. Tapi karena Petrus taat terhadap perintah itu, maka mujizat terjadi. Amin. Amin. Ikan besar bisa ada di air dangkal dan bisa masuk di jala Petrus dan teman-temannya. Ini mujizat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah Petrus menyaksikan peristiwa ini, tiba-tiba murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes yang tulis Injil ini, dia bilang begini, itu Tuhan. Itu Tuhan. Karena mereka pernah mengalami mujizat yang sama sebelum mereka jadi murid Tuhan. Tuhan Yesus pernah menyuruh Petrus begini, bertolaklah ke tempat yang dalam, maka kamu akan menangkap ikan. Kalau ini bukan bertolak ke tempat yang dalam, kamu sebarkan saja di sebelah kanan perahu, langsung ada ikan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan ini adalah cara Tuhan untuk memulihkan Petrus dan teman-teman. Amin. Amin. Dan di sini dikatakan ketika Petrus mendengar pernyataan Yohanes bahwa itu Tuhan, ia langsung terjun dari perahu dan bertemu dengan Yesus. Firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu tiba-tiba sudah ada api unggun di situ, dan sudah ada ikan dan roti bakar di situ. Ada ikan bakar dan ada roti di situ. Bapak Ibu coba renungkan ini. Tuhan Yesus belum minta ikan yang dong tangkap. Sesudah Petrus sampai baru Tuhan Yesus bilang begini, bawalah beberapa ekor ikan yang kamu tangkap, kita bakar. Padahal sudah ada ikan yang Yesus bakar di sini. Kira-kira itu ikan dari mana? Itu ikan dari mana? Alkitab tidak mengatakan kalau Yesus ada pukat ikan juga, tidak ada. Namun yang pasti sudah ada ikan di arang. Sudah dibakar di situ. Jadi Yesus hanya sengaja menyapa mereka dan berkata, hai anak-anak, apakah ada lauk padamu? Yesus hanya sengaja menyapa mereka untuk meminta respon mereka. Tahukah saudara-saudara, Tuhan sudah menyediakan sarapan pagi bagi murid-murid yang kelaparan itu. Amin. Mereka kerja sepanjang malam, pukat sepanjang malam atau mancing sepanjang malam, tidak makan apa-apa, ikan tidak dapat, makanan mungkin sudah habis saking emosi karena tidak ada ikan, mereka sudah makan. Pagi kasih bersih jala, saya yakin pasti mereka capek. Di laut itu capek. Saya pernah pancing ikan hanya beberapa jam, saya itu sudah kelaparan di laut. Rasa haus, pingin makan. Untung kami bawa biskuit di laut, jadi sambil mancing, sambil makan biskuit gitu ya. Saya ngajak lepas biskuit, pancing-pancing ikan naik ke permukaan, bisa. Nah, ini kelaparan. Dan Yesus tahu bagaimana caranya. Makanya Yesus tanya, hai anak-anak, adakah lauk padamu? Kalau tidak ada, kira-kira begitu. Kalau dilanjutkan kata, kalau tidak ada, sudah ada sarapan pagi di sini. Mari kau makan, kira-kira begitu. Dan di sini teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan,
Tuhan Yesus tahu kebutuhan murid-murid. Tuhan Yesus mengerti kalau mereka lagi kecapean bekerja seharian. Tuhan Yesus tahu kalau mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam pekerjaan mereka. Tapi di sini kita lihat, Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri dalam pekerjaan rutin mereka sebagai nelayan. Artinya begini, saya hanya mau katakan begini, bahwa dalam pekerjaan rutin kita setiap hari, Tuhan ada di sana. Amin. Amin. Dan Dia sudah menyediakan berkat bagi saya dan saudara. Tanpa engkau bekerja menangkap ikan, berkat Dia sudah sediakan untuk kita. Sarapan pagi Dia sudah sediakan bagi saya dan saudara. Dari mana Tuhan Yesus dapat ikan yang sudah dibakar dan roti itu? Bukankah itu mujizat? Artinya begini, bahwa Dia bisa memberkati saya dan saudara tanpa kita berbuat apa-apa. Dia bisa berkati kita. Amin. Apalagi kita bekerja, Dia akan berkati saya dan saudara lebih daripada itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, sebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan ada 153 ekor ikan yang besar-besar ditangkap. Tidak buat apa-apa, makan gratis. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Ikan bakar suada, roti bakar suada. Apalagi mereka lepas jalan di situ. 153 ekor ikan besar-besar. Artinya begini, yang saya mau katakan. Tuhan bukan hanya datang menampakkan diri dalam bentuk yang wow, begitu ya. Menunjukkan diri langsung seperti turun dari langit dan tidak. Tapi dalam pekerjaan kita setiap hari, dalam aktivitas setiap hari, Tuhan hadir dan Tuhan menampakkan diri bagi saya dan saudara. Dalam bentuk apa saja. Mungkin dalam bentuk berkat yang engkau peroleh setiap hari. Itu bagian dari penampakan diri Tuhan melalui berkat yang engkau peroleh setiap hari. Amin. Engkau mungkin bekerja di dapur. Tuhan berkati pekerjaan saya dan saudara. Mungkin engkau sebagai pengusaha. Tuhan hadir dan memberkati kita melalui usaha kita. Melalui apa yang kita lakukan. Mungkin engkau anak sekolah. Tuhan hadir dan memberkati engkau melalui belajarmu. Mungkin engkau sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai karyawan, sebagai apapun saya dan saudara, Tuhan hadir di sana dan memberkati kita dengan cara Tuhan sendiri. Dan Tuhan bisa memberkati saya dan saudara melalui apapun. Tanpa kau bekerja pun Tuhan bisa berkati. Apalagi bekerja. Amin. Apalagi bekerja. Murid-murid tinggal datang makan sah. Hanya Tuhan Yesus bilang begini, bawa beberapa ekor. Beberapa sah, Tuhan tidak minta semua. Beberapa sah, bawa beberapa ekor. Bawa sini kok kita bakar dan kita makan. Kita sarapan pagi hari ini. Tuhan tahu kalau mereka lagi lapar. Amin. Tuhan tahu kalau mereka tidak mendapatkan ikan pada malam itu. Dan Tuhan sediakan. Apa sih masalah saya dan saudara malam ini? Yang Tuhan tidak tahu? Apa sih pergumulan kita malam ini yang Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Kalau engkau datang dengan masalah, Tuhan tahu. Kalau engkau datang dengan pergumulan, Tuhan tahu. Kalau engkau datang dengan kesusahan, Tuhan tahu. Kalau engkau datang dengan sakit penyakit, Tuhan tahu. Kalau engkau datang dengan kekurangan, Tuhan tahu. Dan Dia akan berkati saya dan saudara secara luar biasa. Hanya saja kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kita. Di tengah-tengah pelayanan kita. Kita berpikir begini, Tuhan tidak hadir kalau saya hanya sebagai pengusaha kecil. Kira-kira tidak. Tuhan tidak hadir kalau saya hanya ojek sah. Tuhan tidak hadir kalau saya hanya jual sayur sah. Tuhan tidak hadir kalau saya hanya jual apa lagi? Jual kue sah misalnya. Kakak Nathan. Tidak, Tuhan hadir dalam setiap rutinitas pekerjaan saya dan saudara. Mungkin kita bilang, Tuhan tidak hadir pada waktu saya masak di dapur. Tuhan hadir di sana. Amin. Amin, Mama. Tuhan hadir di sana dan memberkati masakan kita.
Mungkin ibu-ibu bilang, Tuhan tidak hadir di dapur. Tuhan ada di dapur. Amin. Urusan dapur Tuhan tahu. Iya, Tuhan tahu. Sebelum murid-murid datang, Tuhan Yesus sudah bakar ikan di situ. Sudah bakar ikan, sudah ada roti di situ. Jadi jangan bilang, Tuhan Yesus tidak tahu urusan dapur. Tahu. Tahu urusan dapur. Urusan makan minum dapat Tuhan tahu. Apa sih yang Tuhan tidak tahu? Dan dia peduli dengan semua itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini kita lihat bagaimana cara Tuhan memulihkan para murid. Kemudian mereka makan bersama, kira-kira begitu. Mereka makan bersama. Kalau teman-teman baca di situ, mereka makan bersama, bersuka cita bersama. Tapi tidak ada satu orang pun yang berani bertanya, siapa engkau? Karena mereka sudah tahu kalau itu Yesus. Makanya pada waktu Tuhan Yesus menjelang menderitanya, Tuhan Yesus bilang begini, anak manusia akan mati, dikuburkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan mereka bertemu di pantai Danau Galilea. Disinilah Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya kepada mereka di Galilea. Kenapa harus Galilea? Galilea bicara soal cinta mula-mula murid-murid dengan Tuhan. Mujizat pertama Tuhan buat, mujizat luar biasa Tuhan buat di Galilea. Murid-murid dipanggil di Galilea. Petrus dan teman-temannya meninggalkan jala dan perahunya di Galilea. Dan kalau Tuhan Yesus mengajak mereka kembali ke Galilea dan bertemu di sana, Tuhan mau ingatkan kepada mereka cinta mula-mula mereka kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu sekalian. Cinta mula-mula ketika mereka kenal Tuhan. Ketika mereka jatuh cinta pertama dengan Tuhan. Bagaimana antusias kerinduan mereka ingin bertemu dengan Tuhan. Bagaimana mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa di Galilea. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di Galilea lah murid-murid ini dipulihkan. Makanya kalau Bapak Ibu baca di situ, di ayat selanjutnya sesudah ayat 14 itu, dikatakan sesudah makan, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Disitulah Tuhan Yesus menanyai Petrus dan teman-teman yang lain. Dan Petrus sampai bersedih hati. Petrus sepertinya hancur hatinya ketika Tuhan ingatkan Petrus tentang kasihnya kepada Tuhan. Bahwa selama ini kasih Petrus kepada Tuhan itu adalah kasih hanya sebatas sahabat. Hanya sebatas guru. Sehingga ketika persoalan dan pergumulan datang, Petrus bisa menyangkal Tuhan. Tapi hari itu kasih Petrus diubahkan. Kasih murid-murid diubahkan oleh Tuhan di Galilea. Amin. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kasih kita kepada Tuhan menjadi kasih yang tetap untuk selama-lamanya? Atau hati kita sudah mulai beralih kepada yang lain? Atau hati kita sudah mulai berkurang kepada Tuhan? Kasih kita kepada Tuhan sudah mulai berkurang. Mungkin sudah ada pengaruh duniawi yang lain yang membuat saya dan saudara semakin hari menjauh dari Tuhan. Ingat, Tuhan merindukan kasih, bukan hanya sebatas sahabat atau guru. Tapi kasih yang luar biasa sebagai Tuhan dan umatnya. Ini yang Tuhan harapkan terjadi dari hidup saya dan saudara.
Jadi kebangkitan Kristus memiliki kuasa mengubahkan para murid. Dan kalau murid-murid diubahkan oleh kuasa kebangkitan, saya sungguh percaya kita semua yang hadir malam ini akan diubahkan dengan kuasa kebangkitan yang sama. Amin. Amin. Tuhan hadir dalam setiap persoalan saya dan saudara. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kita. Tuhan hadir dalam segala kesempatan di hidup saya dan saudara. Dan Dia memberkati, menyediakan berkat untuk kita semua. Adakah hari-hari ini saya dan saudara kurang menyadari kehadiran Tuhan? Belajarlah dari kebenaran ini, bahwa Dia hadir. Dia menyediakan bagi saya dan saudara. Ada yang khawatir dengan makan minum? Tuhan, harga beras naikin, kira-kira begitu. Tidak ada beras lagi di rumah, tidak ada uang lagi di dompet. Kita semakan kosong saya ini. Dengar, Tuhan menyediakan. Amin. Usaha su tidak laku lai, toko su tidak laku lai, jualan su tidak laku lai, nasabah su sona ada lai, kira-kira begitu kekanatan. Ingat, sudah ada ikan dan roti yang disediakan oleh Tuhan. Allah menyediakannya. Amin. Amin. Dia Yehova Jireh. Dia menyediakan. Dia Yehova Rafa. Dia yang menyembuhkan. Dia Yehova Nisi. Dia Yehova Salom. Dia Raja Damai. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan ini, mari. Tuhan tidak larang kita kerja. Amin. Tuhan tidak larang kita kerja. Tuhan Yesus juga tidak larang Petrus dan murid-muridnya kerja. Ada yang bilang begini, karena Tuhan Yesus sudah mati, akhirnya murid-murid kembali kepada pekerjaan awal. Ya. Dan mulai meninggalkan Tuhan. Bukan. Tuhan tidak larang pancing ikan. Tuhan tidak larang jadi nelayan di Galilea. Tapi melalui semua pengalaman itu Tuhan mau menyatakan mujizat. Bahwa di dalam apapun yang saya dan saudara kerjakan, Tuhan ada di sana. Dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Atas berkat yang kita peroleh, atas ikan yang masuk ke jala-jala Petrus. Saya yakin Tuhan yang perintah. Amin. Pasti pada waktu Petrus jala ikan, dengan kuasa Tuhan, Tuhan ayo ikan-ikan masuk jala Petrus ya, kira-kira. Ayo berkat masuk ke rumahnya kakak Nathan ya, biar donatnya semua laris manis, kira-kira gitu. Ayo berkat masuk ke rumahnya kakak Sandra ya, biar semua kain-kainnya laku. Ayo berkat masuk ke Mama Fe ya, biar bakso ikannya laris manis semua-semua. Luar biasa. Ayo berkat masuk ke Mama Valeri ya, biar jualan ayamnya semua laris manis. Bisa saja. Bisa. Ayo berkat masuk ke rumahnya Victor supaya ojeknya bisa berhasil dengan baik. Bisa saja. Ayo berkat masuk ke rumahnya Mama Umi biar jualannya laku semua. Bisa saja Tuhan memberkati kita. Makanya kalau satu waktu Bapak Ibu pergi ke Danau Galilea, di pinggir Danau Galilea itu ada warung besar dan kita akan disuguhkan ikan petrus di sana. Waktu saya pergi Israel tahun 2019, itu kami makan ikan petrus besar-besar. Ya lumayan lah. Satu ekor satu orang, namanya ikan petrus. Namanya ikan Petrus karena waktu itu Petrus yang tangkap gitu kira-kira ya. Sampai sekarang disebut ikan Petrus. Padahal itu ikan mujair yang kayak di kali ju. Kayak di Kawangu, itu kan mujair biasa sah.
Cuma kalau di sana disebut ikan Petrus. Ya, itu ikan mujizat katanya. Memang lumayan enak karena sudah diolah di restoran mewah, jadi wah enak. Padahal ikan air tawar, ikan mujair kayak di sini juga. Ya. Tapi sekarang kalau masuk ke rumah makan itu di pinggir Danau Galilea, waduh antrinya luar biasa. Hanya gara-gara orang mau makan ikan Petrus, ya, ikan mujizat. Padahal sudah dari 2000 tahun yang lalu ikannya masih ada sampai hari ini. Mereka jualan atas nama Petrus, tapi mereka yang nikmati berkat, gitu ya. Namanya ikan Petrus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya mau sampaikan bahwa Tuhan itu sungguh peduli dengan saya dan saudara. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang luar biasa. Di saat semua murid-murid lagi putus asa, butuh refreshing. Menurut saya Petrus dan murid-murid mau refreshing. Kan mereka sudah kumpul, sudah ada kerja apa-apa lah kira-kira begitu. Atau kita pi laut saya. Atau kita pi laut saya. Mereka jalan. Tapi itu pun sia-sia. Artinya begini, tanpa Tuhan dalam hidup saya dan saudara, seahli apapun kita, sehebat apapun kita melakukan pekerjaan kita, kita tidak akan menghasilkan yang terbaik. Petrus bukan orang biasa, Yohanes, Yakobus, mantan nelayan hebat Danau Galilea. Dari kecil sampai dong Sukaweda, Sutua, mereka hidup di situ. Mereka hidup di situ. Tapi kita lihat, semua keahlian manusia tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya tanpa melibatkan Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir di Danau Galilea, Tuhan bisa perintahkan ikan-ikan untuk masuk ke jala Petrus dan teman-teman yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan mengandalkan kehebatan dan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Mari andalkan Tuhan. Karena dia sumber berkat. Amin. Iya. Satu waktu, ini kasih contoh sederhana ya. Saya di Sabu. Saya dengan istri di Sabu. Kita naik motor dari Seba ke kampung, ke Liayan namanya. Pada waktu jalan mendaki, ada jalan ke kampung saya itu jalannya mendaki. Waktu itu jalan baru pengerasan. Saya lari dengan motor dari bawah, lari dengan motor. Gas tinggi. Istri sudah bilang, Bapak hati-hati. Jalannya licin gitu, mendaki. Jalannya berdebu. Dengan bangganya saya bilang, jangan kasih ingat Rossi, ya bilang begitu. Saking bangganya begitu. Jangan kasih ingat Rossi, gitu ya. Artinya jago naik motor lah. Baru ngomong saja, Rossi langsung tajungkir. Rossi langsung tajungkir. Karena menganggap skill naik motor itu hebat. Istri baru omong, Bapak hati-hati itu jalan agak ini. Diam, mau kasih ingat Rossi lah. Ini contoh mengandalkan kemampuan sendiri. Akhirnya Rossi tajungkir. Istri ada berdiri enak-enak, dia lompat dari motor, kastengel saya tajungkirin motor. Baru istri bilang begini, wih Rossi jatuh juga. Bukan bantu saya dan angkat, oh tidak ada, untung tidak ada. Bukan bantu saya kasih bangun motor, wih Rossi jatuh juga. Saya pikir Rossi tidak jatuh, jadi tidak dengar orang. Kadang-kadang kita mengandalkan kemampuan kita, kehebatan kita. Tapi ketika Tuhan tegur kita, ya kita juga rasanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang begitu yang susah dikasih ingat Bapak Ibu? Ada? Kayak saya tadi, Rossi juga. Tapi tahu-tahu Rossi selesai juga. Artinya begini, jangan andalkan kehebatan dan kemampuan kita sendiri. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa buat apa-apa. Oleh karena itu libatkan Tuhan,
jalan bersama dengan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan, bangun usaha dengan Tuhan, kuliah libatkan Tuhan, sekolah libatkan Tuhan. Apapun yang saya dan saudara kerjakan dalam hidup ini libatkan Tuhan. Percaya, maka akan ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Buat renungan firman Tuhan.